Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliauri Andini, saya dari kelas 10 MPLB 2 nomor absen 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika profesional dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Poin yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang definisi, yang dimana etika profesional adalah pedoman moral yang mengatur perilaku seseorang dalam bekerja agar bertanggung jawab, jujur, dan adil. Dalam dunia kerja modern, etika menjadi dasar penting untuk menjaga produktivitas dan suatu kepercayaan. Poin yang kedua yaitu tentang nilai penting. Beberapa nilai penting yang ada di dalam etika manajemen perkantoran, salah satunya yaitu yang pertama, kejujuran. Kejujuran ini seperti informasi produk atau jasa harus benar. Yang kedua, empati. Empati ini seperti memahami kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga, profesionalisme, seperti sopan, cepat tanggap, dan sikap yang kompeten. Yang keempat atau yang terakhir yaitu transparansi. Transparansi ini seperti tidak menyembunyikan suatu biaya atau persyaratan. Poin yang ketiga yaitu tantangan. Dengan berkembangnya layanan digital seperti chatbot, e-commerce, dan customer service online, etika layanan juga harus beradaptasi. Tantangan baru akhirnya muncul, seperti yang pertama yaitu privasi data pelanggan yang harus dilindungi dengan baik, dan yang kedua yaitu tanggapan otomatis yang harus tetap sopan dan manusiawi, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang penanganan keluhan digital yang cepat dan tuntas. Poin yang keempat yaitu tentang bagaimana cara mengintegrasikan penerapan etika profesional, yang dimana penerapan etika profesional sendiri bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi harus menjadi sistem yang terintegrasi dalam organisasi. Langkah-langkah yang bisa diambil antara lain, yang pertama yaitu tentang membuat kode etik perusahaan yang mencakup nilai, norma, dan sanksi. Yang kedua, mengadakan pelatihan etika kerja bagi seluruh karyawan, terutama yang berhubungan langsung dengan publik. Yang ketiga, yaitu sistem pelaporan pelanggaran etika whistleblowing yang aman dan anonim. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu adanya audit internal secara berkala untuk memastikan semua proses berjalan sesuai standar. Poin yang kelima atau yang terakhir yaitu tentang dampak, yang dimana etika manajemen perkantoran yang baik dapat memberi dampak positif bagi individu, tim, dan sebuah organisasi. Contohnya yaitu yang pertama dapat meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan sebuah kerjasama. Yang kedua yaitu menciptakan suasana kerja harmonis dan minim konflik. Yang ketiga yaitu dapat membangun reputasi profesional dan kepercayaan publik. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu dapat menumbuhkan loyalitas karyawan serta keberlanjutan suatu organisasi. Nah, bisa kita simpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan, yaitu penerapan etika tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi harus menjadi bagian dari sistem dan budaya suatu organisasi. Dengan membangun komitmen kolektif terhadap nilai-nilai etis, perusahaan tidak hanya akan tumbuh secara ekonomi, tetapi juga akan dihormati dan dipercaya oleh publik. Oleh karena itu, penting bagi setiap pegawai dan pemimpin untuk memahami, menerapkan, dan menjaga etika profesional dalam setiap aspek pekerjaan. Sekian dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.